F10 setelah drama di tukang bakso, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan wajah Amelia yang kembali ditekuk. "Kenapa lagi?" tanya Smith. "Gak apa-apa tuan, hanya bad mood." "Loh kenapa? Tadi pengen makan bakso kan udah diturutin, terus sekarang bad mood kenapa lagi?" tanya Smith. Benar ya, mood cewek itu mudah sekali berubah. Amelia tidak menjawab dan malah memalingkan wajahnya ke arah jendela mobil yang sedang melaju membelah jalanan yang cukup ramai. Smith menggelengkan kepalanya, salahnya juga memilih simpanan yang masih remaja, kan gini jadinya. Tapi tak tahu kenapa, dia malah tertarik dengan gadis remaja seusia Amelia yang notabene-nya masih pelin-pelan, tapi Amelia tidak seperti itu. Tak lama, mobil yang dikendarai Smith sampai di parkiran apartemen, tempat yang selama ini membuatnya nyaman karena ada Amelia. Sepertinya dimanapun tinggalnya, kalau ada Amelia pasti dia nyaman, ya kan? Smith membawa tas milik Amelia di bagasi, sedangkan gadis itu dia malah tertidur di mobil. Gadis yang unik, sangat unik dan dia gadisku. Ucap Smith, tersenyum menatap wajah manis Amelia yang tertidur lelap di jok mobilnya. "Pak, tolong bawakan tas ini ke unit saya." Ucap Smith pada satpam yang berjaga. Smith menggendong tubuh mungil Amelia, sedikit bau asam karena mereka belum mandi setelah penyatuan tadi, karena ularnya tak pergi-pergi dari kamar mandi. Sampai di unitnya, dia segera membawa Amelia masuk dan menidurkannya di kamar tamu. "Terima kasih Pak, ini buat Bapak." Ucap Smith, dia memberikan petugas keamanan itu 2 lembar uang merah. "Terima kasih Tuan. Tolong, jika ada wanita yang menanyakan tentang saya membawa wanita ke sini atau tidak, bilang saja tidak pernah ya." Ucap Smith. "Baik Tuan, saya pergi dulu." Meski Smith terkenal dengan aura dingin juga arogan, tapi dia mempunyai hati yang baik. Dia tahu petugas keamanan tadi sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya, dengan senang hati dia sering meminta tolong padanya. Padahal tadi pun dia bisa saja menggendong tasnya di punggung dan memangku Amelia, tapi dia tak melakukannya. Setelah memastikan pria itu pergi, Smith kembali masuk dan menutup pintu. Dia pergi menghampiri gadisnya yang masih terlelap di kamar tamu. Di kantornya, kembali lagi terjadi kerusuhan. Hari ini memang weekend harusnya libur, tapi di kantor masih ada banyak karyawan yang masuk karena tak bisa menyelesaikan pekerjaannya kemarin. Atau ada yang memilih lembur. Marissa datang ke kantor dengan pikiran positif, kalau Smith mungkin sedang bekerja lembur di kantornya. Sudah 2 hari ini dia tak bisa menghubungi ponsel Smith, selalu saja tak aktif, entah apa yang terjadi pada pria itu. Roy yang baru saja keluar dari ruangan direktur mengerutkan keningnya saat melihat Marissa berjalan dengan anggun. "Ada Smith ada di sini. Tuan Smith tak pernah masuk saat weekend." Jawab Roy datar. Dari awal, dia memang tak menyukai wanita yang menjadi kekasih tuan mudanya. Lalu ponselnya tak aktif, kenapa dengannya Roy? "Tidak aktif. Saya baru saja selesai menelpon dengan tuan muda, ponselnya aktif." Jawab Roy dengan nada mengejek, dia melampirkan senyum meremehkan. "Di mana pria itu Roy? Jangan membuatku marah." Teriak Marissa, keangkuhannya kembali. Dia pasti kesal karena Roy nampak acuh dan meremehkannya. "Kalau saya tidak mau memberitahu, apa yang akan Nona lakukan pada saya?" "Nona akan membunuh saya atau apa?" tantang Roy. "Asisten sialan, lihat saja setelah aku menjadi Nyonya Alexander, aku akan memecatmu secara tidak hormat." "Bangunlah Nona, ini dunia nyata bukan mimpi. Mimpi Anda terlalu tinggi, nanti jatuh sakit loh." Ledek Roy dengan senyum jahilnya. "Sialan kau Roy Aditya. Nona muda Alexander ternyata tukang mencak-mencak ya, sangat jauh berbeda dengan Nona Marissa yang sering tampil di televisi." Ledek Roy lagi, memang sifat Marissa terkadang berubah. "Awas saja kau Roy,
Akan aku pastikan kau takkan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di depanku. Ancam Marissa. Saya tidak takut Nona Marissa yang terhormat. Marissa mengepalkan kedua tangannya. Dia sangat muak dengan asisten menyebalkan Smith. Lagi pula kemana pria itu pergi, mana tidak bisa dihubungi. Tak tahu saja, saat ini dia tengah mengincar sebuah tas dengan harga yang fantastis. Begitulah Marissa, dia hanya akan datang mencari Smith saat dia menginginkan sesuatu. Setelah mendapatkannya, wanita licik itu akan pergi lagi dan mengacuhkan Smith. Wanita matre. Di apartemen, Smith tengah bermanja dengan gadis simpanannya. Amelia sedang mengusap-usap kepala belakang pria itu dengan lembut, sedangkan pria itu tengah menyusu seperti bayi di dadanya. Memang enak, bangun tidur langsung nyusu. Tuan, saya belum mandi loh. Pasti rasanya asam. Ucap Amelia dengan senyum gelinya. Tak masalah, aku menyukai aromanya. Setelah ini selesai ayo mandi bersama. Smith tersenyum mencurigakan. Tentunya Amelia mengerti dengan senyum itu, pasti tak jauh dari hal-hal yang berbau kemesuman, tak perlu diragukan lagi. Amelia memutar matanya jengah, pria ini tak ada bosan-bosannya untuk mengerjainya. Tiba-tiba, Smith menarik Amelia dan membuatnya duduk di pangkuannya. Amelia tahu apa yang diinginkan pria itu, jadi tanpa perintah dia segera melucuti pakaiannya. Smith tersenyum penuh kemenangan. Dia merasa gadisnya ini sudah pintar dan tahu keinginannya. Aku ingin melakukannya di kamar mandi, bisik Smith. Amelia hanya menganggukkan kepalanya, lagipun tak ada gunanya menolak, pria itu takkan suka jika dia menolak, dia pasti akan marah besar dan itu pasti sangat membahayakan kelangsungan tidurnya nanti. Sepasang wanita dan pria itu masuk ke dalam kamar mandi itu, ada yang bisa menebak mereka mau apa? Apalagi kalau bukan. Smith mengisi bathtub dengan air hangat, meneteskan beberapa tetes aromaterapi beraroma mawar yang menenangkan, juga menambahkan sabun lalu menguceknya perlahan. Masuklah sayang. Tubuh polos Amelia perlahan masuk ke dalam bathtub yang penuh Roy, gumamnya. Tanpa pikir panjang, pria itu kembali memasukkan senjatanya ke dalam lubang sempit gadisnya, tapi dia juga mengangguk. Telepon terputus. Roy menatap ponselnya yang masih ada di genggamannya itu. Baru saja dia mendengar suara leknat yang membuatnya panas dingin. Bagaimana pikiran bosnya itu? Sudah tahu asisten kepercayaannya ini jomblo, ini malah ngangkat telepon saat dia sedang bermain dengan gadisnya. Sungguh keterlaluan. Pria itu tak berperi kejombloan. Haduh, telingaku yang suci ini sudah ternoda. Rutuk Roy. Dia menyesali keputusan untuk menghubungi tuan mudanya itu. Sungguh itu keputusan yang sangat salah. Sepertinya aku harus cepat nyari cewek biar gak panas-panas amat. Gumam Roy, dia melangkahkan kakinya keluar dari kantor. Tapi baru saja dia hendak masuk ke dalam mobilnya, dia melihat sahabat nona mudanya keluar dengan santainya. Rena, gumam Roy sambil tersenyum simpul. Rena berdiri di sisi trotoar jalan menunggu angkutan umum yang biasa dia tumpangi kalau mau pulang ke kosannya. Roy datang dengan mobilnya berhenti tepat di depan gadis itu. Rena, kamu sedang apa? Ah Pak Roy, saya kira siapa? Saya menunggu angkot buat pulang. Jawab Rena ramah, harusnya dia libur hari ini, tapi karena Amelia tak masuk jadi dia mengambil jatah lemburan Amelia. Saya antar saja, tawar Roy. Tak usah Pak, sebentar lagi angkotnya datang kok. Tolak Rena halus. Cepatlah, aku tak suka penolakan. Sifat dinginnya mulai keluar. Ternyata Pak Roy itu orangnya pemaksa. Gumam Rena dengan ekspresi julidnya. Cepatlah Rena. Dengan cepat Rena masuk ke dalam mobil Roy. Sebenarnya dia merasa canggung berada di dekat pria itu, tapi mau bagaimana lagi. Kapan lagi kan dia bisa naik mobil mewah yang ada AC-nya, kan jarang-jarang Ren. Kenapa masuk kerja? Gantiin Amel, katanya gak bisa lagi ada urusan. Jawab Rena santai, padahal hatinya sudah berdebar tak karuan. Mimpi apa dia semalam bisa satu mobil dengan pria dingin kedua setelah Tuan Smith di perusahaan tempatnya mengadu nasib.
Urusan apa? Tanya Roy lagi. Mungkin urusan keluarga. Keluarga apanya? Orang dia lagi dimainin sama tuan muda di apartemennya. Bisa aja bikin alasannya. Batin Roy, dia kembali menyesali keputusannya menelpon tuan mudanya tadi. Membayangkan apa yang sedang dilakukan sepasang insan itu saja, dia sudah dibuat merinding. Apalagi suara-suara laknat yang tadi terdengar di telepon, ya ampun membuatnya tiba-tiba meriang di hari yang sedang panas terik. Setelah perbincangan tadi, tak ada yang kembali membuka suaranya, keduanya diam dengan pikiran masing-masing. Di apartemen, sudah 2 jam kedua orang itu berada di dalam kamar mandi. Tapi tidak, Smith masih bersemangat mengerjai gadisnya yang sudah nampak kelelahan, apalagi tangan dan kakinya yang nampak keriput karena kelamaan terkena air. Tuan, setidaknya kalau mau dilanjut di kamar saja. Saya kedinginan. Ucap Amelia lirih, dia masih berada di bilik shower dengan pria itu yang masih bergerak cepat di belakangnya. Setelah selesai, Smith menggendong Amelia ala bridal style. Gadis itu mengeluh lututnya lemas karena kelamaan berdiri, dan dengan senang hati tanpa diminta, Smith langsung menggendong gadisnya yang nampak kelelahan. Gimana gak kelelahan orang mainnya 2 jam, sambil berdiri? Memang panas sekali kamu, Smith. Smith menurunkan Amelia di sisi ranjang, rambutnya basah dan tubuh polosnya hanya dibaluti kain bathrobe berwarna biru navy. Amelia menatap sekilas pada pria yang saat ini sedang memerhatikannya, membuat Amelia merasa diistimewakan dengan perlakuan pria ini. Apakah dia benar-benar tulus, atau hanya sesaat karena membutuhkan tubuhnya saja? Sudah dibilang jangan melibatkan hati Amelia, Smith adalah pria yang punya segalanya, nanti kamu kecewa kalau saja perasaanmu tak terbalas. Batin Amelia meronta. Jangan sampai dia patah hati karena pada akhirnya pria itu akan memilih kekasihnya. Menyadari tatapan Amelia yang tak biasa, Smith mencubit kedua pipi cabi Amelia dengan gemas hingga membuat gadis itu tersadar. Tuan, sakit. Kenapa Tuan sangat suka mencubiti pipi saya? Tanya Amelia, tangannya mengusap-usap pipinya yang terasa sakit karena cubitan pria itu. Pipi kamu tembem kayak bakpao. Jawab Smith dengan senyum jahilnya. Amelia kesal dan mengerucutkan bibirnya lucu. Kap. Smith mencium bibir kerucut itu dengan lembut. Dia gemoy, bahasa apa itu? Tanya Smith, dia terlalu sibuk untuk tahu istilah-istilah baru ala anak muda. Tapi, bukan berarti dirinya sudah tua ya. Istilah baru untuk kata gemesin Tuan. Jawab Amelia, dia memakai sweater itu di hadapan Smith, terkesan tak tahu malu tapi dia sudah terbiasa dengan tatapan nakal pria itu. Ada-ada saja, ayo makan aku lapar. Ajak Smith, pria itu hanya memakai bathrobe oversize untuk menutupi tubuh atletisnya. Amelia menganga melihat berbagai macam makanan yang tersedia di meja makan, terlihat sangat menggugah selera makan. Tapi aneh, siapa yang memasak atau membeli semua makanan ini? Setahunya tidak ada art di apartemen ini. Roy. Celetuk Smith, dia tahu apa arti dari tatapan aneh gadisnya. Amelia menganggukkan kepalanya dan segera memulai sesi makannya, karena sedari tadi perutnya sudah keroncongan, tapi pria itu tetap kekeh ingin menyelesaikan permainannya. Tuan. Ya, apa sayang? Tanya Smith, mendengar panggilan sayang dari pria itu membuat Amelia merona, biasanya pria itu hanya akan memanggilnya sayang saat sedang bercinta. Saya belum siap hamil, apakah boleh saya memakai alat kontrasepsi, seperti suntik kebon atau pil? Tanya Amelia pelan, dia takut Smith tak setuju dengan permintaannya. Aku mengerti, apalagi status kita belum jelas dan aku belum memberimu kejelasan. Jadi lakukan saja apa yang menurutmu baik, tapi aku sarankan pakai pil kontrasepsi saja. Aku menghargai setiap keputusanmu sayang, meski kita satu atap tapi kita tetap punya privasi masing-masing. Meski sebenarnya aku keberatan dengan keinginanmu, tapi aku tak bisa memaksakan kehendakku juga, apalagi itu membebanimu. Ucap Smith bijak.
Baiklah Tuan, terima kasih atas pengertiannya. Kita harus saling mengerti, karena kita tinggal bersama. Aku menyukai sifatmu yang selalu bertanya sebelum melakukan sesuatu, teruslah begitu, jangan menyembunyikan apapun dariku, meski itu hal kecil. Baik Tuan, saya mengerti. Jawab Amelia. Makan yang banyak, setelah itu kita tidur. Amelia menganggukkan kepalanya dan melanjutkan acara makan malamnya. Dia merasa lega karena telah membicarakan hal ini pada Smith, dan pria itu terlihat menghargai keinginannya meski sempat mengatakan cukup keberatan tadi.